jika proses hukum dijalankan serampangan yang akan merajalela justru ketidakadilan. Narkoba itu cuma 3 ujung-ujungnya, ditangkap, rehabilitasi. Amar Joni, Pak. Amar Joni orang lagi sakit moralnya, sakit mentalnya. Amar nih bang punya, dia tak pantas diperlakukan seperti mafia bang. Ya. Bersama Najwa Shihab, Raffi Ahmad kunjungi Amar Zoni di Nusa Kambangan. Raffi dibikin kaget Amar Zoni dalam kondisi sakit. Merinding, begini rekaman suara Amar Zoni yang mengaku kesakitan berada di sel sempit. Kekasih Amar Zoni tak kuasa menahan tangis. Jadi nggak banyak bergerak gitu ya. Kaki Bang Amar, jadi dia kan di selnya sempit, jadi nekuk, jadi udah kebas gitu. Aduh sedih, jangan ceritain gitu, sedih banget aku. Najwa Shihab beri pesan menyentuh, minta tak takut jika tak bersalah. Jangan pernah takut sama siapapun. Asal kita benar, asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita. Semua pihak bersatu, rencana pemindahan Amar Zoni ramai didukung. Menohok, sosok ini menyebut semua kejahatan di dalam lapas adalah tanggung jawab dari Dirjen Lapas. Presiden Prabowo ikut bereaksi, ingatkan kepolisian dan jaksa. Mereka merupakan benteng terakhir keadilan. Saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus terpidana Amar Zoni. Lebih dari sepekan sudah Amar Zoni berada di lapas Nusa Kambangan, pulau yang dijuluki Pulau Kematian. Berada di sel khusus dengan keamanan maksimum dan dijaga penjaga bersenjata. Membuat tak hanya psikis Amar yang tertekan, namun pria 32 tahun itu dikabarkan jatuh sakit. Ya, keberadaan Amar Zoni di lapas tempat kejahatan-kejahatan besar dan hukuman maksimum tersebut memang tengah menjadi perhatian publik. Banyak yang menilai pemindahan Amar terlalu berlebihan, seolah tak sebanding dengan perbuatannya. Saya yakin Amar Zoni nanti akan bebas. Amin, amin, amin. Saya kira betul. Semua mata pun tertuju kepada Amar Zoni, termasuk aktor Raffi Ahmad. Didampingi Dirjen Pas juga pihak BNN, Raffi Ahmad disebut mengunjungi Pulau Nusa Kambangan. Tak hanya itu, dikabarkan presenter kondang Najwa Shihab juga ikut hadir. Ya, diketahui Najwa Shihab memang berpengalaman pernah sidak ke lapas Sukamiskin beberapa tahun silam. Kini kehadiran Najwa Shihab disebut untuk meliput kondisi terkini di Nusa Kambangan. Sampai di Nusa Kambangan tentu bukanlah hal yang mudah, medan yang sulit. Harus menempuh perjalanan 1 jam di udara, dilanjut 2 jam perjalanan darat, menyeberangi laut dan diakhiri dengan 1 jam naik mobil menuju lokasi. Lokasi Nusa Kambangan memang begitu terpencil, pantas disebut sebagai Pulau Kematian. Letaknya di tengah hutan dan dikelilingi laut, membuat pulau tersebut nyaris tak bisa dengan mudah diakses oleh warga. Sampai di Nusa Kambangan, benarkah Raffi Ahmad dan Najwa Shihab dibikin kaget dengan kondisi sel yang dihuni Amar Zoni? Najwa Shihab pastinya kaget. Lapas Amar Zoni seolah berbanding terbalik dengan sel mewah para napi koruptor. Ya, bikin merinding. Inilah diduga rekaman suara Amar Zoni yang menceritakan kondisinya. Ya, Amar Zoni menceritakan kondisi kakinya yang kebas karena tak cukup ruang gerak di dalam kamarnya tersebut. Jadi nggak banyak bergerak gitu ya. Kaki Bang Amar, jadi dia kan di selnya sempit, jadi nekuk, jadi udah kebas gitu. Aduh sedih, jangan ceritain gitu, sedih banget aku. Sebelumnya, Amar Zoni sempat menyebut selnya seperti kandang harimau. Tempatnya sempit juga gelap. Untuk tidur, dikabarkan Amar Zoni harus menekuk kakinya karena sempit. Mendengar kabar kaki Amar Zoni yang kesakitan, sang kekasih Dr. Kamelia pun tak kuasa menahan tangisnya. Ia begitu tak tega melihat Amar Zoni kesakitan di dalam sel. Ya, dikabarkan Amar Zoni menempati sel dengan keamanan maksimum 1 sel 1 orang. Dijaga penjaga bersenjata dan ditaruh ruang sempit. Bahkan disebut dalam 1 hari Amar Zoni hanya diberikan waktu 1 jam melihat matahari.
Melihat kondisi Amar Zoni tentu membuat hati Raffi Ahmad bergetar ingin membantu. Dalam sebuah tayangan, ia menyebut akan semampunya membantu dan akan selamatkan Amar Zoni. Panggilan hati Raffi Ahmad tergugah untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Benarkah Raffi kini menggandeng beberapa pihak untuk membantu pemindahan Amar Zoni dari Nusa Kambangan? Ya, dikabarkan kini sejumlah pihak siap membantu Amar Zoni. Selain dibantu banyak pengacara kondang tanah air, organisasi Ganas serukan siap membantu pemindahan Amar Zoni. Tentu saja membuat keluarga menyambut baik. Buka sidangnya buat umum, oke? Sidang terbuka buat umum. Biar semua masyarakat bisa lihat, bisa menyaksikan sendiri. Dalam momen berikut, ibu angkat Amar Zoni juga berterima kasih kepada Raffi Ahmad karena telah meluangkan waktunya untuk Amar. Sementara itu, dalam tayangan berikut, Najwa Shihab sempat memberikan pesan penyemangat. Najwa Shihab berpesan agar tidak perlu takut selagi kita di jalan yang benar. Jangan pernah merasa di posisi di mana kamu tidak berdaya karena kamu punya suara. Lantas, benarkah mendengar pesan Najwa Shihab? Amar Zoni ingin bangkit dan siap bongkar rahasia besar di dalam lapas. Jika proses hukum dijalankan serampangan, yang akan merajalela justru ketidakadilan. Jangan pernah takut sama siapapun. Asal kita benar, asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita. Di sisi lain, pengacara kondang Firdaus Aiwobo juga memberikan pendapatnya terkait kasus Amar Zoni. Menurut Firdaus, semua perbuatan kejahatan lagi di dalam lapas merupakan tanggung jawab Dirjen Lapas, bukan penghuni. Firdaus juga mempertanyakan cara kerja di lapas. Bagaimana bisa barang haram begitu mudahnya masuk? Padahal setiap kunjungan yang menjenguk diperiksa begitu ketat. Orang berbuat jahat di dalam lapas, itu tanggung jawab daripada Dirjen Lapas. Bukan pelakunya, mereka itu orang lagi dirawat, kamu sakit. Sementara itu, jelang sidang kedua Amar Zoni, pengacara Amar Zoni John Matias pun optimis bisa meruntuhkan dakwaan jaksa. Ya, berbagai kejanggalan pun sudah dikumpulkan. John juga mempertanyakan mengapa hingga kini pihak kepolisian tidak bisa menangkap sosok bernama Andre yang disebut-sebut sebagai pemasok dari luar untuk Amar Zoni. Padahal sosok tersebut diduga sudah DPO sejak 2023. Yang jadi pertanyaan kan bukan kita aja pengacara, masyarakat juga bertanya, ini kasus kecil yang tingkat polsek, kenapa kok Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan Ada rencana eksepsi berarti? Pasti. Ramainya kasus Amar Zoni tentu menjadi perhatian semua pihak, termasuk bagaimana sistem kerja pihak lapas juga keadilan di negeri ini. Presiden Prabowo Subianto pun ikut turun tangan dengan tegas. Presiden Prabowo mengingatkan untuk polisi dan jaksa serta hakim agar berlaku adil, tidak tajam ke bawah. Presiden Prabowo juga mengingatkan jika mereka merupakan benteng keadilan. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Ya, dari aktor terkenal dan terbiasa hidup mewah, kini Amar Zoni meringkuk di lapas dengan keamanan maksimal. Kondisi Amar pun pilu. Sahabat sesama artis Coki Pardede pun memberikan semangat untuk Amar. Pernah di posisi hampir serupa, Coki memberikan semangat. Amar Zoni pasti bisa kembali ke jalan yang benar, seperti dirinya bisa keluar dari sana. Semangat untuk Bang Amar, semoga cepat sembuh dan kasusnya segera selesai ya pemirsa. Indonesia. Saya yakin Amar Zoni nanti akan bebas. Amin, amin. Saya kira betul.